Ya, ini sama dengan persalinan. Jadi untuk APD-nya ya sama ya. Jadi harus menggunakan APD lengkap. Saya akan cocokkan untuk ini aja. Iya, Pak. Ini nak masuk lagi. Ya, intinya baik itu atonia uteri maupun retensium placenta harus mengosongkan kandung bulu ya. Jadi kita sampai jam 2.15. Dan yuk disebutkan, makanya kita ke atonia uteri ya, penanganan atonia uteri. Perawatannya seperti peralatan persalinan ditambahkan dengan kalau infus dan sebagainya kan sudah ada ya. Sudah ada yang tanyakan untuk perawatannya. Oksitosin yang dibutuhkan biasanya setiap persalinan itu ada 4. Kita siapkan 4. 1 pada saat persalinan normal, 3 itu untuk kejadian yang ya, Tidak diinginkan. kita isolasi ya. Dan ini nggak lupa. Kita akan isolasi pakai sarung tangan ya. Jadi ini sarung tangan keberapa? Ketiga. Masuk persalinan kedua. Sarung tangan yang pertama dipakai pada saat PT dan amniotumi kalau misalnya belum pas ya, pecah untuk keduanya ya. Kemudian ketika kita tahu bahwa atonia tadi bagaimana tandanya? Atonia tadi apa tandanya? Perutnya terasa lembek ya. Ketika kita sudah masase, kemudian apa lagi selain perdarahan ya, darahnya berwarna segar pekat ya, biasanya agak pekat karena dari dalam. Kalau segar itu biasanya darah yang karena robekan ya, karena robekan salangnya. Kita mau apa dulu nih? Atonia atau retensio? Atonia. Kalau menurut saya sih retensio dulu. Karena ini mumpung ada plasentanya di sini. Ya. Nah, nanti. Ya kan, kalau atonia kan nanti setelah plasenta lahir aja. Ya. Patternnya pakai sarung tangan. Kita bersama. Ya, kalau retensio placenta, plasentanya belum keluar ya. Oke. Yuk, langkahnya. Yang pertama mencuci tangan, menggunakan prosedur dan membuat tindakan. Sudah tahu ya caranya ya. Memakai ABD, sarung tangan pendek, dan juga masang infus. Ya, kita masang infus RL tanpa oksitosin dulu, karena kan tidak masalah di dalam atonia, dalam kontraksinya. Ya, jadi kita pasang infus semuanya. Nah, setelah itu lalu membersihkan daerah genitalia dengan air DTP atau sabun antiseptik. Ya, kita menggunakan air DTP. Ya seperti biasa ya, seperti vulva hygiene ya. 1, 2, 4,
pasang alas bokong yang bersih dan juga kering. Terus? Lalu cek kandung kemih, apabila kandung kemih penuh lakukan kateterisasi ya. Jadi kita cek kandung kemihnya apakah kandung kemihnya penuh atau kosong. Kalau misalnya penuh kita melakukan kateterisasi ya, menggunakan kateter yang sementara. Jadi tidak yang menetap. Ya. Terus setelah itu ganti sarung tangan DTT dan pindahkan puter ke ujung tali pusat. Oke ya. Jadi karena misalnya kan ini ya, ini kan bekasnya dipotong kan, ya kan, dipotong kan masih di ujung dari yang bekas dipotong, berarti kita pindahkan, ya. Jangan lupa ditekuk, kita pindahkan di ujung 5 cm ya, seperti biasa kalau kita mau PTT itu. Ya. Terus lalu memakai sarung tangan panjang pada tangan kanan, oleskan dan celupkan antiseptik pada sarung tangan. Nah, ini bisa minta tolong ke partnernya untuk memberikan PTT. Ya, kalau pasang sarung tangan panjang jangan hanya separuh ya. Usahakan semuanya terpasang karena tangan kita masuk ke jadi seperti ini kita pucukkan, kemudian slide ya dengan petadin. Terus kemudian tegakkan tali pusat sejajar lantai ya, dengan tangan yang lain. Ini saya dulu. Jadi ini yang penolong dulu, yang meregangkan seperti ini, kemudian jangan dulu. Ini kan sudah pakai petadin. Susu aja bedanya apa partnernya ya. Jadi kita masuk dulu ke dalam ya. Dalam ya, kemudian ini kan obstetrik ya. Nah, kita menyusuri ini ya, kita harus menyusuri ini. Nah, seperti ini, kemudian kalau sudah di ujung sulfa kita minta tolong ke tangan kita kan harus masuk ya, kita buka seperti ini, sarung tetap tolong. Nah, seperti ini kita buka, kita menyusuri ini ya, sampai dengan mana? Masuk. Sampai ke secara otomatis ya. Setelah tangan mencapai pembukaan serviks, meminta asisten atau keluarga untuk mengusahakan. Ya, oke. Ya, jadi kita sudah masuk, kemudian sampai di serviks kita, kemudian tangan lain penolong menahan fundus uteri. Ya, jadi nggak usah pegang aja itu sudah ya. Nah, kemudian ini kan karena harus diregangkan. Kenapa harus diregangkan? Jangan terlalu ditarik ya. Jadi diregangkan itu untuk menuntun kita, karena di serviks itu kalau kita tidak tahu tidak diregangkan, kita nggak akan tahu jalannya. Ya, jadi diregangkan sambil kita masuk ke dalam. Oke. Udah, terus sambil menahan fundus uteri, masukkan tangan dalam vakum uteri sehingga mencapai tempat implantasi plasenta. Ya, sama seperti tadi ya, kalau yang mencari dia terletak implantasinya di anterior atau di posterior. Kalau di anterior berarti tangan kita terbalik ya. Kalau di posterior berarti tangan kita gini ya. Sudah ada gambaran nggak? Sudah. Ini kalau ini harus dibuka biar tahu. Oke, ya. Ini kalau ini fundusnya biar kelihatan ya. Ini fundusnya, kemudian kita menyusur seperti ini. Nah, kita susuri sampai semuanya terlepas ya. Ketika sudah semua terlepas ya, pokoknya disusuri semua plasentanya. Saya tonjolkan di luar aja deh. Ini kan plasenta nih, baru nanti di apa lagi setelah lepas diapakan? Sementara satu tangan masih di dalam satu ya, eksplorasi ulang untuk memastikan tidak ada bagian plasenta yang tertinggal ya, baik itu apa yang bisa tertinggal tadi? Kotiledon,
selaput ya. Sudah tidak ada yang tertinggal, baru tangan kita ya. Ya. Nah, tangan kita ya memegang. Jadi keluarnya nggak sendiri-sendiri ya, keluarnya bersama-sama. Jadi tangan kita memegang plasentanya. Tidak ini keluar terus plasentanya keluar, enggak. Ya, jadi sekaligus bersama-sama biar tidak. Ini dorsokranial, baru kita. Nah, ketika sudah sampai di introitus vagina, baru kita ambilin, ya. Oke, sudah lepas. Apa yang dilakukan? Cek apa? Iya, jangan kebiasaan ya. Kalau plasenta sudah lepas, jangan cek plasentanya dulu. Lakukan masase. Ya. Ini enggak ada ya. Ya. Oke, kita melakukan masase. Masase terus selama 15 detik. 15 kali dalam 15 detik. Oke, sudah melakukan masase, ternyata uterusnya tidak berkontraksi. Ya, berarti kita lakukan apa? Ya, penanganan untuk atonia uteri dengan KBI. Iya atau E? KBI. Itu yang tadi apa? KBI. Antara I dan E sama KBI, gitu ya. KBI dulu di dalam, ya. Caranya sama. Ini saya ganti ini dulu ya. Bisa minta tolong. Plasenta manual langsung ke atonia aja ya, biar sarung tangannya satu. Memang harusnya sih terpisah. Tidak ada kontraksi, berarti kita melakukan penanganan atonia uteri, yaitu diletakkan di tempat plasenta. Ya, kemudian caranya sama ya di awal. Bersihkan bekuan darah sama memastikan kandungan kosong. Kan kalau masang alas, ya masang alas bokong. Alat bokongnya kalau misalnya kotor banget ya ganti. Kemudian setelah itu melakukan KBI. Ya, anestesi secara itu kan sama kan ya yang tadi ya. Kemudian melakukan penanganan atonia uteri dengan selama yang pertama dengan KBI. Menolong berdiri di vulva, oleskan larutan antiseptik pada sarung tangan kanan dengan ibu jari dan ujung tangan kiri, sisihkan kedua labia mayora ke lateral seolah obstetrik masukkan. Oke, stop. Atau penanganan atonia itu ibunya diminta geser ke kanan biar lebih memudahkan. Kalau begini kan saya. Kemudian sama kita minta untuk diberikan betadine atau antiseptik. Tangan kita masuk, ya, masuk. Kita buka labianya, masuk secara obstetrik, masuk ke dalam sampai di serviks ya, tangan kita di serviks. Apakah masuk ke rahim kalau KBI? Masuk. Ayo. Ketika di serviks, tangan kita pindah ke fundus. Terus tangan kita itu di mana? Yang kanan. Di fornik apa? Anterior, ya. Rahim nggak ya? Ini kan, nah ini kan begini kan? Serviks kan bentuknya seperti ini. Ini rahim, ini serviks. Nah, tangan kita masuk ke dalam rahim enggak? Enggak. Nah, jadi kita sampai di serviks kita tekan di fornik anterior. Fornik itu di atas serviks, di atas mulut rahim. Mulut rahim itu kan nggak langsung mulut begini ya, tapi ada leher rahim. Iya. Ya. Nah, jadi kita di leher rahimnya tadi. Ya, namanya fornik.
Fornix kita tekan begini, tangannya begini, ya. Jadi sampai di serviks, tangan kita kan yang kiri pindah di fundus, ya, pindah di fundus. Di belakang ini kan fundus nih ujungnya, ini kan fundus. Tangan kita di bawah sini, yang kiri, yang kanan itu menekan masuk begini, baru tangan kita menggenggam. Baru kita seperti bertemu tangan kiri dan tangan kanan seperti begini loh, ya. Jadi rahimnya, fundusnya kita gini. Nah, ya, ini tutupnya mana deh? Nah, seperti ini kita tekan seperti ini, ya. Tangannya seperti ini. Ini gini. Ini gini ya. Bukan begini. Kalau ini seperti ini kalian enggak pas. Jadi seperti ini. Ini masuk di atas di fornix anterior. Kita tekan ini fundusnya sampai di sini. Terus tangan kita seperti mencengkeram. Ya, tangan yang kiri dengan yang tangan yang kanan. Karena kalian bayangkan aja kalau fundus sudah melahirkan itu kan tidak setebal ketika ada bayinya, ya. Jadi kalian bisa bayangkan kalau kalian nifas itu kan tinggi fundus uteri ketika bayi sudah lahir kan sudah mulai turun ya, plasenta sudah lahir turun lagi kan, nah paling enggak kan kalau atonia uteri harusnya ketika plasenta sudah lepas paling enggak 1-2 jari di bawah tidak sepakat di bawah pusat, ya, di bawah pusat paling enggak 1-2 jari sudah di bawah pusat. Nah, kalian bayangkan kan tidak terlalu besar gitu ya. Nah, makanya kita bisa caranya mencengkeram seperti ini, ya, karena kan rahim itu tipis sudah, ya, sebetulnya bukan tipis, maksudnya menjadi bukan karena isinya sudah hilang kan. Berarti kita cengkeram selama 2 menit, ya, sambil kita cek. Biasanya tangan kita bisa merasakan uterusnya berkontraksi. Ya, kalau berkontraksi berarti apa? Keras. Terus apa lagi? Perdarahannya bagaimana? Perdarahannya ya enggak berhenti semuanya ya, tapi menutup ya. Untuk pembuluh darahnya sudah mulai menutup. Ya, jadi kita tekan sampai 2 menit, kita evaluasi, oh uterusnya berkontraksi. Kalian sudah pernah merasakan uterusnya, oh ini berhasil untuk KBI. Nah, ketika uterusnya tidak berhasil, KBI-nya tidak berhasil, kontraksinya masih lembek, perdarahannya masih banyak, kita mengambil langkah KBI. Ya, KBI itu kompresi bimanual eksternal. Kompresi itu menekan, bimanual itu 2, eksternal itu di luar. Siapa yang melakukan? Keluarga atau asisten? Ya, partner ya, ojo asisten. Nanti asisten rumah tangga lagi ya. Nah, yuk asistennya sebelah sini. Ya, kan tangan kita masih menekan nih. Ya. Oke. Sebelah sini deh. Sini aja wes, kiri. Nah, oke, tangannya di atas simfisis. Di mana kalau KBI dulu? Di atas apa? Udah nggak di situ? Tangan kanannya di atas simfisis. Ya, betul. Ya, tapi kan kalau dari luar nggak tahu korpusnya yang mana. Korpus itu di atas simfisis. Ayo atas simfisis, tangan kanan. Tangan kanan di atas tangan saya, Mbak. Kan tangan begini. Tangan kanan saya yang mana? Ini. Nah, tangannya menggenggam. Di simfisis mana? Simfisis mana?
Simfisis pubis di mana? Di sini. Nah, tekan di situ. Nah, ketika tangan kirinya di belakang tangan saya. Oke, ya seperti ini. Sebelum partnernya menekan, saya harus ngasih apa? Aba-aba, ya. Karena tangan saya mau ditekan. Tangan saya ditekan atau tangan saya dikeluarkan? Dikeluarkan. Kan tidak mungkin dua-duanya melakukan kompresi kan? Ya, namanya kan eksternal. Ya, menggantikan posisi kompresi tadi. Ya. Kemudian ketika saya sudah mau melepas, tangan saya ini mulai ditekan. Tekan, saya yang melepas. Tekan itu perintahnya untuk partnernya. Ya. Tekan. Tangan saya keluar. Ya. Nah, ini melakukan kompresi ini untuk eksternal, kemudian saya melakukan pemasangan untuk infusi. Ya, itu sama posisinya juga begitu, ya. Saya lepas dulu. Bukan dibungkus, ya, tangan kiri dibungkus. Dengan ditambahkan oksitosin 10 atau 20? 20 unit, berarti berapa ampul? 2 ampul ya. Kita pasang dengan 2 ampul oksitosin ya, dimasukkan ya dalam 500 cc. Jadi dalam cairannya ini ditambahkan 20 internasional unit atau 2 cc oksitosin. Kalau misalnya mereknya Oksi, boleh nggak? Oksila, boleh nggak? Nah, saya sudah bilang kalau mereknya boleh. Ya, oksitosin itu nggak hanya merek satu oksitosin ya. Dicek, ada yang Piton, ada yang oksitosin, ada yang oksila, macam-macam ya. Tergantung kan dilihat. Makanya kalian harus tahu ini oksitosin berapa unit. Nah, di sini oksila 10 IU ya. 2 dimasukkan. Oke, selesai, pasang infus. Infus, baru kita cek lagi kira-kira. Ayo, tidak boleh berhenti ya. Nah, dicek apakah perdarahannya berhenti atau tidak. Ya, kalau tidak, kita lakukan KBI ulang ya. Aduh, sobek. Kita lakukan KBI ulang. Tadinya aku bilang Ini loh, Amit. ya, kita enggak, kamu masuk. Nah, saya menggunakan KBI, baru saya masuk lagi sama ya KBI ya. Nah, ketika ini kan partnernya menekan, kan mau melepas ya. Bagaimana caranya? Kita sudah caranya melepas tangan kiri dulu, kita memegang di depannya tangan depan partner ya, di depan tangan kirinya sudah. Baru kita kan mau menekan lagi kan, baru kita bilang lepas. Dah, lepas. Bisa dipahami ya. Bayangkan aja gini, kalau yang mau menekan awal kan mau menekan, nah berarti tekan. Tangan kita di kalau kita mau menekan berarti tangan partnernya kan harus dilepas. Kan kita memberikan instruksinya untuk partner kita. Nah, berarti lepas sambil tangan kita menggenggam. Jadi ketika
tangan kirimu di atas saya, tangan kananmu di atas. Selama 2 menit. Kalau 2 menit tidak berhasil, maka ya jangan lupa untuk cairannya. Oh sorry, tadi ada yang lupa. Setelah memberikan oksitosin 20 international unit dan di dalam infus kalian memberikan anti perdarahan. Namanya apa? Metil ergo etrin, ya, atau kalau di situ namanya apa? Metergin, ya. Tapi kalau tensinya tinggi tidak boleh diberikan, ya. Tapi diberikan misoprostol 600 sampai 800 secara apa? Secara oral. Meterginnya secara IM. Kalau tensinya tinggi diberikan apa? Misoprostol 600 sampai 800 secara misoprostolnya ada secara injeksi di situ. Secara memang dibaca toyo di SOP lo ada. Ya, jadi ketika selesai pasang infus kasih metergin. Kalau tensinya tinggi kasih misoprostol, baru kalian KBI, ya, baru KBI. Sambil dilihat cairannya, kalau habis nanti ditambahkan lagi RL, ya, kemudian dioplos lagi. Ya sudah, ini kalau 2 menit nggak berhasil, maka dilakukan rujukan sambil melakukan ya, saya kira terkecoh ya. KAA, caranya KA bagaimana? Ya, jadi tangan apa yang menekan? Ini kan pusat, ya. Ini pusat. Kemudian kita tekan 1 genggam ke arah kiri. Ini aorta abdominalis, di sini kita tekan. Kemudian ketika tekanan kita benar, kuat, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau tekanan kita benar? Berarti apa yang tidak berdetak? Lagi loh. Di mana? Tangan kiri kan menekan, tangan kanan di mana? Di apa? Meraba apa? Palpasi pada arteri femoralis. Ya, kita meraba. Kalau tekanan kita benar seperti ini, berarti arteri femoralisnya apa? Berdenyut atau enggak? Ya. Coba tidak bisa teraba atau tidak berdenyut. Kalau penekanannya salah, berarti kita masih bisa meraba atau merasakan denyutan. Di mana? Arteri femoralis. Ya, kita melakukan KAA ini sambil kita melakukan rujukan. Ada yang belum dimengerti?